Shalom, selamat malam pemirsa Bible TV dan pendengar radio yang oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini di Rabu tanggal 15 di bulan Maret kita berjumpa ke undang program acara Beautiful Life. Dan saya berdoa tetap untuk program ini dapat memberkati para pendengar dan pemirsa yang dikenal oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita bersama-sama menjadi mempelai Kristus yang siap dipertunangkan untuk dia sebagai laki-laki dan kita gereja sebagai perawan yang suci. Hari ini satu hal yang akan kita bahas luar biasa yang Tuhan taruh hati saya untuk dibagikan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari untuk sebelum kita mulai program ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini. Kami boleh berjumpa kembali dalam program acara A Beautiful Life. Mari Tuhan, Kau berkenan atas program acara ini yang boleh memberkati setiap umat-Mu di mana mereka berada, baik mereka yang mendengarkan lewat radio prestasi maupun yang menyaksikan melalui radio Bible TV yang hari ini boleh kami kembali berjumpa. Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang hari yang boleh kami lalui. Kami percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan patutlah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat berkat, terima kasih buat pertolongan, terima kasih buat anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bapa, sebelum kami beranjak malam untuk istirahat, mari biarlah sebelum kami semuanya akan tidur, kami rindu untuk kembali mendengar sabda firman-Mu. Mari Bapak urapi hamba-Mu yang ada di studio dan kami yang mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sore tadi saya dikejutkan oleh dua berita duka dari orang-orang terdekat yang saya kasihi. Yang pertama tadi jam 4 atau setengah 5, saya mendengar bahwa ada salah satu saudara sepupu saya yang ada di Surabaya, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dan satu lagi ada satu jemaat di mana kami dulu melayani, dan tadi sore dia juga dipanggil pulang ke rumah Bapa. Nah, lalu peristiwa ini saya tiba-tiba ada satu yang bergejolak dalam hati saya untuk di-sharingkan malam hari ini. Dan ternyata dua orang ini ada sesuatu yang spesifik yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk menjadi perlindungan kita bersama. Dan dua-dua saya mau katakan meninggalnya adalah mendadak, tanpa sakit penyakit yang sebelumnya. Ya, kalau saudara mungkin kalau saya dikabari, sudah opname berapa minggu, opname berapa hari, ya mungkin ya orang bilang biasalah orang meninggal dalam kondisi sakit. Tapi ini tanpa sebab, tiba-tiba saya dengar sepupu saya yang di Surabaya tadi sore, pagi-pagi dia tumpah-tumpah kemudian ke dokter dan tidak ditemukan penyakit apa, dan sore hari dia meninggal. Satu lagi juga demikian, tanpa sakit apapun tiba-tiba meninggal. Nah, kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala, saya punya satu prinsip yang begitu firman Tuhan melekat dalam hati saya, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Karena di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dikatakan, aku cemburu dengan cemburu ilahi, sebab aku mempertunangkan kamu kepada seorang laki-laki. Nah, tujuan Rasul Paulus adalah membawa jemaat untuk bertunangan dengan Tuhan. Saya katakan, saya tidak takut untuk jikalau satu kali kelak saya tidak makan. Satu kali kelak saya disolusi oleh orang-orang yang tidak suka. Satu kali kelak saya akan mati. Itu bukan satu ketakutan yang saya sedang hadapi. Tetapi saya mau katakan bahwa ketakutan saya sebagai hamba Tuhan adalah tidak bisa mempertunangkan jemaat kepada Tuhan. Satu PR besar yang harus kita sadari sebagai hamba Tuhan bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk sebuah denominasi. Apalagi saya lihat hari-hari ini kegerakan Tuhan di mana-mana adalah untuk mempersatukan gerejanya. Hari saya bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja-gereja mulai bersatu dengan berbagai macam denominasi.
Bahkan saya mau katakan gereja-gereja di kalangan Protestan, karismatik, dan Katolik hari ini mulai mereka bersatu untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Nah, sebab perwujudan daripada hamba Tuhan di mana hari-hari ini, sesuatu yang penting untuk kita bisa perhatikan, yaitu benar-benar membawa jemaat itu sebagai mempelai Kristus, sebagai tunangan Kristus. Bukan sekedar hidup di dunia, mendapatkan berkat, setelah itu kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, memang sebagai hamba Tuhan itu adalah satu PR yang besar, ya. Saya mau katakan kalau kita bukan pilihan Tuhan, saya juga tidak percaya bahwa dia atau saya sebagai hamba Tuhan yang sesungguhnya. Sebab hamba Tuhan itu punya satu predikat yang memang disandang hari-hari ini. Kalau saudara di era tahun 70-an, ya, kalau orang disuruh jadi hamba Tuhan, mereka mikir berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali untuk berpikir, ya. Bahkan saya mau katakan jujur, kalau kita lihat di sekolah-sekolah teologi, ya, bukan orang-orang yang pandai secara IQ, bukan orang-orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Justru sebaliknya, kalau keluarga merasa dia gagal atau anak yang paling tidak bisa, maka anak-anak inilah yang dimasukkan di sekolah tinggi teologi. Dan kalau ada orang ditanya atau ditantang untuk melayani, mereka berkata, mau makan apa kalau jadi seorang hamba Tuhan? Tetapi hari ini, banyak orang berbondong-bondong, bahkan banyak orang kepingin menjadi hamba Tuhan. Saya mau katakan, tidak salah, saudara punya keinginan, kerinduan untuk jadi hamba, tetapi saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, itu adalah satu predikat yang saya mau katakan yang begitu susah. Karena apa yang kita kerjakan itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan orang lain dan kepentingan kerajaan surga. Jadi saya mau tanamkan dalam hati saya sendiri bahwa jangan takut kalau kamu kehilangan nyawa sekalipun, tetapi takutlah apabila jemaat yang kamu layani tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Nah, kalau kita membaca dalam kitab 1 Petrus pasal ke-5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan sendiri, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Satu koridor yang Allah berikan lewat Rasul Petrus bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan sekedar menyampaikan berita kabar sukacita, bukan sekedar ngomong mereka menjadi pamong untuk mereka, tetapi bagaimana mereka bertumbuh dewasa akhirnya sampai mereka mengenal Kristus. Nah, saudara, saya katakan bahwa tadi saya tergelitik dengan apa yang saya dengar satu hari dalam kurun waktu yang tidak berbeda, 2 berita duka saya terima. Lalu Tuhan taruh kepada saya untuk menjadi perenungan kita hari ini, yaitu tentang kesempatan. Kesempatan itu akan datang kepada setiap kita. Kesempatan yang baik itu akan datang pada setiap kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi kesempatan yang Tuhan beri untuk kita lakukan, untuk kita cermati, untuk kita pikirkan, untuk kita ambil tindakan, bahkan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Nah, hari ini saya bicara tentang 4 hal tentang kesempatan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita yang ada di depan kita. Yang pertama adalah datang kesempatan, tetapi kita menerima atau memanfaatkan kesempatan itu. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Sudah selengkap baca di dalam
pasal 16 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 40. Ini satu cerita yang kita akan dengar. Tapi saya akan sampaikan tentang ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahku." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilut mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kesempatan dia terima. Kesempatan itu dia terima. Dan dia tanamkan dalam hatinya menjadi sebuah keputusan. Ya, hari ini aku mau percaya. Dan saya katakan, Alkitab belum selesai berbicara. Dan saya yakin kepala penjara dan seisi rumah tangganya, dia percaya kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, Tuhan inginkan hari-hari ini kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Itu sebuah keputusan yang harus kita ambil. Nah, saudara, minggu lalu saya sampaikan tentang sikap kita dalam ibadah. Nah, kalau kesempatan ibadah itu kita tidak sia-siakan, kita ambil dan kita dengan sungguh-sungguh beribadah, maka janji Tuhan untuk ibadah yang kita lakukan itu benar-benar kita alami. Dan ketika kita alami, Alkitab katakan ibadah itu mengandung janji, bukan saja untuk hari ini, tetapi hari depan kita. Tuhan jamin, Tuhan pelihara lewat ibadah yang kita lakukan. Yang pertama saya mau katakan, kesempatan untuk menerima keselamatan itu benar-benar diambil dan dipertahankan sampai pada akhirnya. Nah, saya percaya memang kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab yang dituliskan oleh Alkitab ini benar-benar orang-orang pendahulu kita itu tidak ada yang tidak jadi martir. Semua jadi martir Kristus. Di akhir hidupnya, ya, mereka alami siksa, alami aniaya. Tetapi mereka, saya percaya, seperti kata Stefanus, lalu langit terbuka, aku melihat Tuhan ada di sana. Dan dia berkata, terimalah rohku. Satu hal yang harus kita sadari bahwa kesempatan kita, saya mau katakan, setiap pendengar Radio Prestasi dan pemirsa Bible TV yang hari ini dengar baik-baik, mungkin hari ini engkau baru pertama kali dengar program ini. Ketika Yesus datang kepada kepala penjara, karena dia tahu ada otoritas nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus terjadi, maka di sana dia buka hati dan akhirnya dia dan seisi rumah tangganya, seisi rumahnya percaya kepada Kristus. Dan saya mau katakan, seorang yang ternama di zaman dahulu itu punya banyak karyawan, punya banyak pegawai. Dan saya mau katakan, ketika mereka mendengar nama Yesus, putuskan hari ini, jangan sampai kau lewatkan. Jangan sampai engkau lewatkan kesempatan yang baik ini. Mari kita mau dapatkan, ya, aku mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua adalah kesempatan yang ditunda. Kita menerima kabar baik tetapi masih berpikir, masih berencana, masih berangan-angan, kapan ya bisa aku? Dan banyak orang tidak segera ambil keputusan dalam hal ini. Dia mencoba untuk menunda. Kesempatan yang pertama tadi, kesempatan yang langsung diterima, langsung dimanfaatkan. Yang kedua, kesempatan yang ditunda. Dan saya mau katakan, kalau kesempatan itu tidak datang lagi, berarti kehilangan.
kesempatan, kehilangan waktu. Dan saya mengatakan, waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus ada. Dan dia akan meninggalkan kita. Dan kita tidak bisa mengejar akan waktu ini. Nah, banyak orang menunda-nunda. Ya, apa saja seringkali kita menunda. Ya, menunda pekerjaan menunda, dalam hal berbuat baik menunda, dalam hal ibadah menunda. Ya, saya mau katakan, kalau ada kesempatan. Nah, kalau tidak ada lagi. Saudara, kalau kita mengatakan, selagi masih ada hari, dikatakan hari siang, mari kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kesempatan itu jangan ditunda. Ya, mari kita mau sadar bahwa apa yang ada pada kita itu bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya mau, tetapi sekali lagi otoritas Tuhan di dalam nama Yesus itu benar-benar menjadi sebuah kekuatan kita. Nah, kekasih Tuhan, yang berikutnya, kesempatan apa lagi? Kesempatan yang akhirnya ditolak. Kalau kita lihat dalam kisah orang kaya Abraham dan Lazarus. Dan saya mau katakan, orang kaya ini di awal dalam kehidupan, saya percaya dia pernah mendengar, dia pernah menyaksikan, ya, tetapi benar-benar dia menolak. Waktu sudah terlambat, ya. Waktu sudah terlambat. Waktu sudah tidak ada lagi. Dan ketika Tuhan panggil dia dalam keadaan yang seperti itu, maka kalau kita lihat, mereka membandingkan, ya. Ketika Abraham ada dengan Lazarus, ya, ada di tempat yang berbeda dengan orang kaya ini. Sementara orang kaya kepingin minum saja, ya. Tolong celupkan ujung jarimu dan taruh di lidahku. Aku haus sekali. Lalu ada dialog di sana. Kalau begitu Bapak Abraham, beritahu kepada saudara-saudaraku yang ada di bumi, jangan seperti mereka itu seperti saya. Nah, saudara, saya tadi katakan bahwa setiap kita yang percaya, Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang murah hati, ya, Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tetapi saya mau katakan, ketika panggilan itu saudara tolak, maka yang terjadi adalah jika waktu itu sudah game over, waktunya sudah selesai, the end di atas muka bumi ini, maka tidak ada lagi waktu untuk kita berkata kepada Tuhan, selamatkan aku. Nah, saudara, memang sementara pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini, ada yang mengatakan bahwa, oh, dia belum ke surga, dia masih di satu tempat. Jadi saya mengatakan, Alkitab juga katakan demikian, bahwa ketika manusia mati, tubuh kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jelas sekali di sini perbedaannya bahwa ketika kita meninggal, ya, roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Jika dalam kehidupan selama kita hidup, kita percaya Yesus sampai pada akhirnya. Jika tidak, jadi adalah tidak ada di tempat. Ya, tidak bisa, saudaraku. Kita bukan waktunya untuk berreinkarnasi. Siapa tahu nanti aku hidup yang kedua, saudara. Semua terlambat. Alkitab dengan jelas berkata apa? Manusia hidup satu kali saja, dan setelah itu dia mati. Dan setelah mati, dia dihakimi. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Manusia hidup hanya untuk satu kali. Satu, dia mati, dan dia akan dihakimi. Nah, saudara, saya mau katakan, kuat sekali Tuhan berbicara tentang dua peristiwa yang tidak lama berselang. Nah, kenapa saya bisa cerita begini? Sebab kita akan lihat yang keempat. Sebab keselamatan yang dia terima itu terjual. Dan ketika saya mendengar sepupu saya meninggal, itu saya sedih. Sebab waktu dia SMP, ya, dia itu sudah menerima Yesus.
Tapi dalam perjalanan kehidupannya setelah di SMA, dia mulai tidak lagi dengan Tuhan, tidak lagi beribadah. Bertahun-tahun ditinggalkan ibadahnya, bertahun-tahun ditinggalkan nama Yesus, dan dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Sampai akhirnya dia benar-benar masuk dalam satu aliran yang keras, ya. Kita tahu bahwa itu keadaan akhirnya. Dia sempat katakan, pada awalnya dia punya Yesus, tetapi dia menjual Yesus hanya untuk pasangan hidupnya. Kasih Tuhan, ini juga dialami oleh banyak orang. Ya, dahulu kita percaya, dahulu kita menjadi anak Tuhan, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, saya punya teman di satu kantor pada waktu itu. Sebelum dia menikah, dia berapi-api karena tahu saya sebagai aktivis gereja. Wah, saya bangga karena pendeta ini. Kalau saudara saya sebut pasti ini nama besar di Indonesia. Kemana-mana dia ikut karena menjadi anggota paduan suara. Dia bangga dengan hamba Tuhan satu ini. Nah, singkat cerita, ia tidak tahu karena usia atau karena apa, saudaraku. Akhirnya dia menikah dengan yang jauh lebih muda. Satu kantor. Ya, satu kantor. Awalnya saya tidak tahu dia menikah. Tiba-tiba diam-diam dia mengandung. Dan orang sekantor geger. Lalu dia sudah menikah secara yang lain. Akhirnya, singkat cerita, hari ini dia menjadi seorang yang suka berceramah di mana-mana. Padahal dulu dia adalah anak Tuhan. Dia dulu adalah menjadi anggota paduan suara. Nah, kasih Tuhan, ada banyak hal yang kita alami dalam dunia ini. Kesempatan yang kita terima, itu kita jual hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dunia. Nah, hari ini dengan dua peristiwa yang satu lagi, saudaraku, yang jemaat yang saya kenal, itu dulu waktu saya tahu, waktu dia dibaptis. Setelah itu dia mogok, tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah, tidak mau sembahyang, tidak mau baca firman. Dia semua katakan kesempatan itu pun dijual. Hanya untuk apa? Memuaskan hawa nafsu, untuk mencari keuntungan. Nah, hari ini saya tidak sedang menghakimi, tapi menjadi introspeksi kita. Ya, saya pernah tulis dalam satu status, jika hari ini adalah hari terakhir kita, masihkah kita memikirkan kepentingan duniawi lebih daripada kepentingan surgawi? Jika hari ini adalah hari terakhir kita, kalau kita tahu hari ini mati, Tuhan panggil, saya percaya kita berlomba-lomba. Dan saya mengatakan setiap saya pelayanan, siapa tahu ini adalah pelayanan saya yang terakhir. Nah, selalu saya berkata kepada Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik. Dan hari ini, saudaraku, waktunya untuk kita menerima kesempatan ini. Dan jangan sampai kita menjual kesempatan itu. Jangan sampai kita menunda kesempatan itu, bahkan menolak kesempatan itu. Mari kita mau terima dengan hati terbuka. Dan saya percaya ketika kau terima hati terbuka, seperti kepala penjara, seisi rumah tangga kita diselamatkan. Dan saya pastikan bahwa ketika kita selama hidup percaya pada Yesus, di akhir hidup kita akan menikmati satu kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah firman pada malam hari ini mengingatkan setiap kita untuk menyadari bahwa hidup itu singkat, hidup itu tidak lama. Ya, Alkitab mengatakan paling kuat 70 tahun, 80 tahun itu adalah susah, payah, dan penderitaan. Musuh berkata, Pak, aku punya nenek 92 tahun, masih gesit. Itu
1000 baru ada 1. Nah sekarang kita lihat usia 65 tahun, ya, sudah banyak yang game over, penyakitnya muncul di mana-mana, sudah terpolusi udara ini, sudah terpolusi keadaan negara ini, saudaraku, dengan apa saja, ya, dengan warming global, apakah, ya, dengan pelepasan racun-racun yang begitu luar biasa, ya, dan sama katakan, ya, puji Tuhan kalau kita sehat dan kuat, kan, saudaraku, maksimalkan untuk Tuhan hari-hari ini. Ketika terima Yesus, jangan lagi engkau menolaknya, jangan lagi engkau menjualnya, tapi mari kita mau supaya kita terima dan kita akan responi sepanjang hidup kita. Dan saya percaya keselamatan yang menjadi bagian kita akan benar-benar kita temukan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Bukan harta kekayaan, bukan popularitas, ya, tetapi yang menjadi tujuan akhir Tuhan panggil kita selama kita hidup adalah keselamatan jiwa kita. Dan saya mau buktikan orang-orang yang setia sampai akhir, mereka itu juga orang-orang yang mengalami Tuhan. Dan saya percaya ketika kita membuka hati untuk Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan selamat dalam hidup kita, maka saya percaya sepanjang umur hidup kita Tuhan akan sertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini kami boleh masih berjumpa dalam program A Beautiful Life. Dan hamba percaya kesempatan yang kami pakai bukan kesempatan yang sia-sia, tapi benar-benar menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami masih main-main keselamatan yang kami terima dalam anugerah-Mu. Mari Tuhan pakai setiap kami untuk berlomba-lomba, berlari-lari menuju kepada panggilan surgawi, melupakan apa yang di belakang dan berlari pada tujuan di mana Kau panggil kami untuk diselamatkan. Bila hari ini ketika mereka membuka hati, masuklah dalam hati mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan biarlah anugerah-Mu menolong setiap kami. Demi nama Yesus, Hamba berdoa bagi umat-Mu dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam aniaya, bahkan dalam apa saja yang sedang mereka hadapi. Lepaskan mereka, bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya berkat anugerah Tuhan memberkati umat-Mu. Berdoa bagi Radio Prestasi dan Bible TV, terus Kau pakai jadi alat Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami akan beristirahat malam, Kau sertai kami sepanjang malam hari ini, dan besok pagi ada kekuatan yang baru yang terus menyertai kami. Dan kami percaya berkat Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian tadi program acara A Beautiful Life. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan berkati semua. Haleluya. Amin.